datang kembali di Asumsi bersama gue Pangeran Syahan dan Iman Syafi'i dan Budiman Sujatmiko. Ya, jadi kita berprestasi sudah bisa mengundang untuk kedua kali berturut-turut mengundang bintang tamu dan naik kelas dari tadinya selebriti kurang terkenal menjadi anggota DPR dari Komisi 2. Dan kita punya banyak hal yang mau kita omongin, tapi rasanya sih harus dimulai dengan topik yang paling hangat dan ada menyangkut juga dengan bapak yang sebelah ini adalah menyangkut masalah IKTP, KTPL ya kalau KTPL. Ketapel. Nah, Mas Bud, ini kan ada banyak nama-nama yang disebut dari komisi yang sama dengan Mas Budiman, di Komisi 2. Bahkan ada beberapa yang menuding dan namanya Mas Budiman juga di situ. Jadi Mas Budiman mungkin bisa ngasih sedikit gambaran umum secara keseluruhan sebenarnya apa yang terjadi sih Mas? Suasana waktu tahun berapa Mas? 2011 ya? 2009 sampai 2014. Biasa sidang karena itu kan suatu program pemerintah yang diajukan untuk dibahas di DPR agar ada program standarisasi atau elektrifikasi dari data-data kependudukan. Dan kita sangat butuh banget itu. Kalau kita ingin masuk ke negara jadi negara maju, maka nanti setiap orang Indonesia hanya punya satu nomor identitas yang bisa dipakai untuk apapun, untuk rekening, untuk kartu penduduk, dan juga untuk paspor, segala macam. Jadi itu untuk menghindari pencatatan ganda atas data penduduk. Jadi Mas Bud mendukung Kalau program ide itu keren, sangat strategis, bisa membantu juga pendaftaran pemilih, ya, catatan kelahiran, kematian. Jadi nanti nomor itu seperti sidik jari yang hanya unik, ada melekat pada diri setiap manusia. Jadi bagus, dan tentu saja karena kita menyangkut 100 juta lebih orang Indonesia yang berhak menggunakan IKTP, wajar lah kalau ini bisa. Masalahnya adalah saya anggap itu biasa-biasa saja. Meskipun tentu saja saya dengan beberapa teman melihat bahwa ada saja kan sebuah program itu punya celah untuk dikorupsi. Sehingga kami pernah meminta penjelasan dari pensiunan seorang pegawai negeri yang pernah bekerja di Kementerian Dalam Negeri, yang mana dia ngerti banyak tentang soal ini dan memberikan warning, hati-hati jangan sampai di sini, jangan sampai ke sini, data kependudukannya harus diamankan. Semua berjalan biasa sampai satu saat setelah itu berhasil berjalan, saya diberitahu nih ada 2 orang wartawan yang memberitahu saya, Mas, itu kelihatannya kasus IKTP, KTP elektronik yang dibahas oleh Komisi 2, kenapa yang berkasus? Dan sekarang sudah ada jadi diselidik oleh KPK. Sekitar 3 tahun lalu. Mas Budiman tahunya itu berkasus dari wartawan? Dari wartawan. Oh, oke. Oh ya? Sebelum ribut-ribut ini ya? Jauh, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. Oh ya, bagaimana ceritanya? Ya katanya ada banyak anggota Komisi 2 nih, komisi saya, yang untuk meluluskan anggaran itu katanya ada jatah-jatah uang. Berapa banyak? Ya banyak lah. Terus kita ingin tahu dari Mas Budiman bagaimana ceritanya. Loh, kok kamu tanya saya? Iya, kenapa nanya Mas Budiman? Gitu ya. Saya aja baru tahu dari kamu kalau kamu bertanya saya bahwa itu berkasus. Tapi kalau saya menceritakan pembahasan IKTP saya bisa. Tapi kalau pembahasan kasus, tahu bahwa itu kasusnya barusan dari kamu nih. Dia bilang, ya katanya menurut informasi yang kami dengar, katanya Mas Budiman salah satu dari sedikit anggota Komisi 2 yang tidak menerima. Tuh kira-kira gitu. Sedikit ya berarti? Salah satu dari sedikit yang tidak menerima, ini kata si wartawan Tempo lah gitu. Apakah benar Mas Budiman tidak menerima? Saya tidak menerima, tidak melihat dan tahu baru itu. Ada selentingan. Ini aus nih program IKTP. Ada bahayanya nih, sokong penyokongnya kuat. Katanya juga ada bagi-bagi. Aku nggak tertarik. Siapa aja memangnya saya pernah tanya itu pada seorang teman. Nggak tahu. Kita juga selentingan aja, selentingan saja. Tapi itu sudah lama sekali dan saya nggak anggap serius. Karena memang juga ketika saya tanya balik tidak dijelaskan lebih lanjut. Baru setelah kemudian saya diberitahu oleh wartawan Tempo itu, tahu bahwa ini memang sudah jadi kasus. Oh, bahwa ternyata apa yang pernah saya dengar itu bukan cuma gosip nih, bahwa ternyata benar-benar ada kasus. 1 bulan kemudian wartawan yang lain dari Harian Merdeka menelpon saya lagi, juga persis menanyakan seperti wartawan Tempo yang pernah bertanya pada saya. Selama 1 bulan itu saya nggak dapat informasi lebih banyak lagi, ya saya jawab padanya seperti yang saya jawab pada si wartawan Tempo tadi. Ini 3 tahun lalu, apa sekarang? 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu ya? 3 tahun lalu. Jarak antara wartawan Tempo dan wartawan Harian Merdeka kayaknya itu 1 bulan kan? Kalau saat pembahasannya itu ada pro kontra gitu nggak sih Mas? Soalnya kan kita tahu ada beberapa bekas anggota DPR waktu itu yang katanya, saya kontra, saya nggak setuju program ini. Gitu. Ada kayak Ahok nggak setuju, dia punya usulan lain. Kalau saya dalam posisi setuju, bagus, asal ini tidak dikorupsi, itu saja ya. Debatnya pada waktu itu lebih baik pada soal anggaran sih ya. Pada soal anggaran jumlahnya terlalu besar atau enggak. Tapi memang pembahasan teknis tentang anggaran biasa diselesaikan di badan anggaran nih, bukan di Komisi 2. Kalau sampai pembahasan sampai satuan 3-nya itu sampai detail di badan anggaran. Pernah kita diskusi dengan mitra kita Kementerian Dalam
Pegawai Negeri sampai Satuan 3, tapi karena saya waktu itu bukan anggota Badan Anggaran, tapi saya cuma Badan Musyawarah, itu urusan anggaran, Badan Musyawarah di DPR, sehingga kita tidak banyak masuk. Tapi saya sebagai Badan Musyawarah hanya berbicara soal programnya secara umum, programnya agak detail, tapi anggarannya tidak banyak masuk berbicara seperti itu. Makanya dugaan angka-angka yang diterima oleh anggota yang juga anggota Badan Anggaran itu tinggi-tinggi banget kali. Isunya tuh saya dengar kayak gitu. Tapi memang badan anggaran itu adalah satu badan yang either kamu harus berhati malaikat atau memang mau tidak suka duit atau nggak suka duit. Mas Budiman nggak pernah masuk ke dalam banggar, Mas? Enggak, dan kalau ada tawaran saya menolak. Saya pernah masuk ke Badan Musyawarah. Badan Musyawarah itu adalah DPR kecil lah. Nah, ada interval 3 tahun dari Mas Budiman pertama kali dengar di KTP sampai sekarang tiba-tiba ke blow up kembali. Sebelum ini sebenarnya udah pernah muncul saat Nazarudin ya. Iya. Ngomong tuh Nazarudin setahun atau 2 tahun lalu saya lupa. Tapi nggak naik ya, nggak terlalu ini ya. Sedikit lah. Muncul ya, Tidak muncul on and off ya. On and off muncul lama-lama. Ada beberapa nama yang saya kenal dan sempat saya bertanya pada Pak Ganjar salah satunya. Kok nama sampean disebut? Bagaimana ceritanya? Pengakuan Pak Ganjar sih bilang bahwa dia tidak menerima. Tapi intinya memang begini, pengakuan seseorang itu memang nggak bisa dijadikan bahan dakwah. Iya. Pengakuan saja nggak bisa ya. Ya kemudian berjalan begitu saja. Nama saya nggak disebut dan sejak awal saya berpikir bahwa nggak akan disebut karena pertama saya nggak pernah menerima atau nggak pernah terlibat perbincangan soal itu. Kedua konfirmasi dari 2 wartawan itu. Baru kemudian agak menjadi sedikit persoalan ketika di dalam dakwaan ada disebut. Oh, ada ya? Ada nama Mas Budiman? Bukan nama saya. Oh, oke. Ini nama-nama udah disebut nih beberapa terdakwa ya atau orang yang menerima ya. Itu ada nama disebut 37 nama anggota DPR. 37. Oke. Setelah saya hitung itu anggota DPR lebih dari 37. Plus dengan beberapa anggota Komisi 2 yang sudah disebut namanya dan anggota DPR Komisi 2 juga ketika digabungan lebih dari 37 itu. Artinya menyisakan beberapa jumlah orang Komisi 2 yang harusnya tidak menerima karena jumlahnya lebih daripada jumlah yang disebutkan dalam surat dakwaan itu. Surat dakwaan yang anggota, misalnya anggota Banggar, anggota apa berapa, ditambah 37, itu lebih dari jumlah anggota Komisi 2 waktu itu. Kalau Komisi 2 saja, itu kurang dari jumlah anggota Komisi 2. Oke. Kalau dengan Banggar kan ada yang dari komisi-komisi lain. Mas, ya. Lalu Mas Bud, kalau kita melihat sekarang udah kayak gini kondisinya, ini kan semakin menajamkan bagaimana antipati dan skeptisnya masyarakat sama DPR sebagai lembaga yang mereka anggap lembaga penuh dengan korupsi. Nggak semuanya, tapi stigmanya seperti itu, Mas. Pertanyaannya adalah, apakah memang harus kayak gitu, Mas? Apakah memang ketika kita bicara mengenai legislasi undang-undang, peraturan, itu pasti harus ada unsur-unsur seperti ini, Mas? Harus ada sesuatu yang bersifat transaksional kayak gini. Saya pernah memimpin pansus undang-undang yang di dalamnya mengharuskan ada bukan transaksi tapi aliran uang puluhan triliun tiap tahun dari mana-mana? dari negara ke desa. Oh, undang-undang desa ya? Undang-undang desa. Saya pernah menjadi pemimpin pansus itu, undang-undang itu 2,5 tahun kurang lebih. Ya 2,5 tahun saya memimpin pansus itu. Salah satu yang dibicarakan selain soal hak-hak desa, kewenangan desa adalah dana desa yang ketika dialokasikan bisa tahun ini aja 47 triliun. Tahun 2016 tahun ini naik 2 kali lipat sampai 80 triliun. Artinya cuma besar. Saya pernah memimpin pansus undang-undang yang itu adalah salah satu undang-undang yang menurut saya paling basah. Kalau asumsinya bahwa setiap pembesaran undang-undang mengandung potensi korupsi, yes. Setiap pembahasan tentang kewenangan yang berkaitan dengan uang, tiap kekuasaan tentu punya peluang untuk korupsi. Dan saya membahas undang-undang yang berbicara tentang kewenangan atas orang, kewenangan atas ruang, kewenangan atas uang. Kalau berbicara apakah harus korupsi, tidak. Nyatanya saat kami membahas itu, saya, pimpinan-pimpinan yang lain dan anggota-anggota yang lain, dan sampai hari ini pun terdengar tidak apakah ada kasus korupsi dari pembahasan undang-undang desa yang berbicara puluhan triliun itu, nggak ada kan? Artinya kalau kita mau bisa, bisa dan mudah dalam artian sulit Mas menolaknya mungkin Mas. Kalau duit banyak gitu. Itu ya. Saya nggak pernah ditawar barangkali, tapi bukan. Nggak tepat gini. Mas Budiman ini mungkin nggak pernah ditawarin karena udah dianggap emang nggak asik aja Mas Budiman. Asik ya. Jadi kalau kita balik lagi Mas masalah soal iktp, tadi Mas Budiman bilang bahwa memang kecenderungannya akan seperti itu, bahwa memang sangat mudah untuk setiap pembahasan tentang kekuasaan, regulasi, policy yang berkaitan dengan uang, kita tahu kan ucapan Lord Acton yang kenal itu kekuasaan cenderung korup. Ya, kekuasaan memang cenderung korup. Tapi apakah cenderung itu pasti korup? Belum tentu. Tentu.
sekali. Sekarang dengan kondisi seperti ini Mas, bahwa ada beberapa anggota DPR yang diduga tidak menerima uang sedikit pun pada waktu soal IKTP ini. Bahkan nol. Bahkan nol, nggak ada sama sekali. Pertanyaannya adalah, mungkin terlalu ngarep kalau misal gue mau nanya sama Mas Budiman, sebenarnya Mas bisa share dikit nggak sih ke teman-teman, ke penonton, mungkin banyak yang kepo masyarakat luas, sebenarnya itu gimana sih Mas mainannya Mas? Kalau misalnya lagi mau undang-undang nih, mau digolin terus tiba-tiba ada uang atau dari mana, perkara ini mau ngambil atau enggak, tapi secara keseluruhan ini kan sesuatu yang asing nih buat orang Mas, yang tahu cuma anggota DPR meeting tiba-tiba gol aja undang-undang. Itu kira-kira gimana, dan di posisi mana tiba-tiba bisa kemungkinan ada uang bermain di situ? Saya nggak pernah terlibat dalam isu itu ya, Tapi pernah lihat kan pasti? lihat tidak. Nggak pernah lihat? Nggak pernah. Nggak dalam soal itu. Maksudnya ngelihat misalnya ngelihat teman-teman, nggak pernah. Tidak pernah. Nggak mau di depan Mas Bud. Nggak Asik orang ini. Ntar diaduin nih kita. Saya nggak pernah lihat ya. Saya tidak pernah lihat, tapi intinya kalau soal bagaimana sesuatu diselundupkan, menurut saya ini juga bukan berlaku di DPR. Segala suatu kekuasaan, baik itu di nasional, di eksekutif, di daerah, once misalnya pangeran atau iman punya kekuasaan, menentukan nih nasib sebuah proyek jadi atau enggak dengan tanda tangannya, dengan sikapnya iya atau tidak, dengan ucapan aja. Ucapanmu menentukan proyek itu mati atau hidup. Ucapanmu menentukan uang itu ngalir atau enggak. Karena ada pihak kuasa kan itu. Dalam tanda kutip itulah istimewanya orang berkuasa. Kan itu. Nah, ketika Iman mengatakan dari proyek yang bisa ternilai ini menentukan suara Iman atau tanda tangan Iman, orang yang tidak punya niat baik akan bagaimana caranya menjadikan Iman uang, perselingkuhan atau fase apapun, tidak mesti uang ya, pangeran, tidak mesti uang. Ada yang tergoda dengan wanita misalnya gitu ya. Bisa. Apapun itu atau ya? laki-laki ya. Kalau mau perempuan, Oh iya betul. Oke. kamu seksis. Oke. Kamu seksis berarti. Ya, itu bisa. Artinya itu korupsi kan tidak harus dalam bentuk materi. Iya. Nah, jadi menurut saya, bagaimana caranya? Ya dunia ini rongga-rongganya banyak, mau ditaruh di transaksi di tele, mau transaksinya di tempat parkir, ada yang tertangkap di tempat parkir kan? Atau bahkan ditransfer ke keluarganya ya. Bisa. Itu juga yang penting nih bagi teman-teman yang mau terjun politik nih. Saya ngomongnya bukan masih tahu supaya takut-takutin enggak, tapi justru waspada. Kamu kasih tahu keluargamu dan jangan sembarangan kasih nomor rekeningmu. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan kasih nomor rekeningmu, jangan sembarangan. Karena begitu kasih nomor rekening, kemudian orang bisa saja ketika tidak memberikan akan mengirimnya ke kamu. Kadang-kadang mengirimnya ke kamu bukan karena dia ingin menyebabmu, tapi dia juga ingin menjebak. Betul. Udah kasihlah pangeran atau Iman ini mungkin nggak mau 1 miliar, coba kasih aja 50 juta. Itu sudah membuat dia jadi sekutu kita, harus membela kita kan gitu. Nah, ini kan Atau ke rekening anggota keluarga misalnya. Atau keluarga juga ya. ini kan sering banget maksudnya apalagi dalam kasus ini guilty dari publik by association. By association, Jadi ya. seolah-olah bahwa yang namanya anggota DPR sudah pasti, kan orang menjadi sudah pasti nggak bersih. Tapi padahal Mas kalau kita lihat ya, anggota DPR kan sebenarnya dibandingin dengan standar hidup masyarakat pada umumnya kan sebenarnya tingkat kemakmuran udah oke banget. Saya kira nggak ada alasan mencari-cari yang enggak ya. Dan ini kan sebuah informasi yang udah diketahui publik, maksudnya berapa gaji anggota DPR, tunjangannya berapa. Ya. Tapi kan mereka pas mau nyaleknya kan habis banyak duit Bang. Mungkin itu kali. Berarti harus balik modal gitu, balik modal. Berarti kan permasalahannya adalah apakah memang berpolitik harus seperti bisnis bahwa capital awalnya harus diganti dengan cara cari duit pasti udah masuk parlemen gitu? Bahwa capital harus diganti, harus ada break even point, ya. Tapi apakah dia duit? Itu saya setuju. Karena gini, politik berbeda dengan bisnis. Kalau bisnis adalah kamu taruh uang, menghasilkan lebih banyak uang. Yeah. Kalau politik, hasilnya itu bukan uang. Hasilnya ada authority, power. Kamu jangan masuk politik kalau kamu gak punya passion atas kekuasaan. Kamu jangan masuk politik tapi passionmu bisnis. Artinya apa? Kamu bukan manusia politik, kamu hanya sedang ingin berpolitik saja. Menggunakan politik tapi sebenarnya untuk mengejar keuntungan bisnis. Yang sebenarnya material tadi ya. Politik itu adalah seorang berpolitik, terjun politik adalah passion di kekuasaan. Dia harus lebih baik berkuasa, lebih baik punya otoritas. Untuk apa? Ya untuk melakukan hal yang baik. Contohnya begini deh, Pangeran sama Iman. Saya bukan orang kaya raya, saya bukan konglomerat, tapi saya punya keinginan, punya obsesi. Gimana aku bisa bantu orang banyak? Misalnya. Ketika saya menjadi pengusaha, saya pasti sefilantropis apapun saya, sebaik apapun saya nggak akan ngasih tuh puluhan triliun pada orang setiap tahun. Dari yayasan filantropis Budiman Sujatmiko Foundation misalnya, uang saya juga pasti tidak akan cukup, lebih baik saya investasi. Tapi ketika saya berpolitik, tapi ada kekuasaan di DPR, kemudian saya pimpin pansus undang-undang desa contohnya, dan kemudian saya bisa menegaskan tentu dengan bersama teman-teman anggota DPR lain bahwa perlu ada anggaran puluhan triliun untuk desa. Uang itu mengalir, bukan uang pribadi saya tentu, tapi uang itu tetap atas bagian dari kuasa saya sebagai anggota DPR. Karena anggota
anggota DPR punya kuasa atas anggaran. Dari 2000 triliun rata-rata per tahun, saya kemudian atau kami anggota DPR meminta sebagian. Tahun kemarin 47 triliun, tahun ini 80 triliun untuk desa. Uang itu bukan milik saya pribadi, tetap punya negara, tapi saya punya kuasa atas itu. Kami anggota DPR punya kuasa atas itu. Kuasa itu yang saya nikmati. Kuasa itu membuat saya merasa bahagia sebagai orang politik. Kuasa menggunakan uang negara yang memang hak rakyat dikembalikan ke rakyat. Kalau pengusaha, uang pribadi kan dan sebagai filantropis. Dan saya nggak akan cukup kaya untuk bisa bagi-bagi puluhan triliun tiap tahun. Jadi apakah kalau misalnya ada orang masuk DPR, dijamin orangnya akan kaya raya? Kaya raya itu dalam artian kaya raya banget gitu maksudnya. Dijamin mewah karena itu sebuah lahan yang tinggal nyolek dikit dapat duit. Apakah memang anggota DPR semua kaya raya, Mas? Kalau menjadi kaya raya tidak, tapi jatuh melara juga enggak. Jatuh melara enggak? Mas Budiman jadi kaya raya enggak Mas habis masuk DPR? Apa sih ukuran kaya raya? Iya, kaya raya itu let's say rumahnya banyak, mobilnya banyak, punya investment di mana-mana gitu, Mas. Saya merasa kaya karena saya punya banyak teman. Karena saya bisa jadi lebih mudah beli buku. Kalau ukurannya adalah rumah, nggak harus itu. Hari ini, Pangeran sama Iman, setelah saya mati di era digital dan tumbuhnya kultur digital, ternyata kekayaan yang paling besar adalah teman. Kekayaan yang paling besar adalah manusia, network. Saya konversi kekayaan itu dalam bentuk network, jejaring, bukan dalam mobil. Uang mobil saya masih kredit. Masa kredit mobil gimana? Masa anggota DPR kredit mobil masih beneran ya? Soal rumah pribadi, rumah saya masih kredit. Udah periode, saya masih kredit. Kalau percaya ya sih periode kredit sih kredit gimana? Saya kasih beneran nih. Ini beneran gini. Bener. Rekam loh, Mas. Saya dulu ingat ada satu, jangan kamu KPK aja nggak percaya. Serius loh? Pernah kan anggota DPR selalu dikasih ngisi form kekayaan. Sebelum ini apa, sebelum ini setelah jadi DPR punya apa. KPK tuh pernah kembalikan loh form saya. Nggak percaya ya? Nggak percaya. KPK loh. Tapi ini bisa dicek ya kalau ada yang mau investigasi. Silakan cek KPK berapa harta Budiman dan apakah pernah. Saya tanya waktu itu, udah kamu kirim ke istri saya kan ngisi kan kirim. Nanti datang lagi, kenapa dari KPK? Mata minta diisi. Ya mau diisi apa lagi? Isi aja, nggak ada. Bagi saya itu bukan suatu aib ya, biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa tapi iya enggak, karena kan memang orang kebanyakan mungkin ya masih kredit rumah kredit mobil, tapi kan anggota DPR RI. Nggak tahu ya, mungkin pada nggak percaya tapi let's say langsung tanya aja sama orang yang langsung di sini. 2 periode ya? 2 periode pula. Sebenarnya yang mau ngasih pun banyak sebenarnya. Itu ya? Oh gitu ya? Kenapa jadi kita yang tahu? Kenapa orang bertanya, orang ke saya ngasih itu bukan ngasih duit ya? Ngasih teman aja. Oke. Mas, ini ada organisasi, anggotanya sekian ribu. Mas Budiman jadi pengurusnya atau jadi pembinanya. Mas, ini ada organisasi, anggotanya puluhan ribu. Organisasi kebudayaan, organisasi adat, Mas, organisasi desa, ketua dewan pembinanya. Itu yang sering dapat saya kayak gitu, bukan ada kunci mobil, kunci rumah, kemudian saham, mati enggak. Tapi itu pertama itu. Dan itu lebih membahagiakan bagi Mas Budiman ya. Dulu ketika saya merasa bahagia itu adalah merasa bahagia sebagai bahagia romantis ya. Wah, punya banyak teman, punya jaringan, punya masa. Itu kan dari saya aktivis dan saya paling seneng tuh kalau bikin demo masa banyak soalnya. Ya. Jadi ketika dapat jaringan kayak gitu, karena yang saya dengar sih orang untuk bikin kayak gitu harus bayar bulan miliar atau miliar nanti pembina gitu kan. Untuk jadi ketua organisasi kan harus kongres, kemudian bayar nyogok sana jadi ketua dan beberapa. Saya gratisan. Oke. Artinya kalau di konversi uang sebenarnya nggak kalah kaya juga dengan mereka. Tapi dalam bentuk yang berbeda gitu. Cuma kalau orang mau konversi jadi mobil, jadi rekening, jadi yacht, jadi apa? Saya mau konversi jadi kumpulan manusia. Dan bagi saya dalam digital culture ternyata Unimeta bisnis hari ini kan kalau mau saya konversi ke bisnis ya. Iya. User ya. Orang user acquisition. User acquisition. Nah, jadi itu bisa juga bisnis saya kata apa gitu. Enggak. Sedikit mau memperlebar karena kalau nggak disinggung juga kayaknya kurang. Oh, pilkada ada. Oke. Pilkada DKI. Ini kan udah masuk putaran kedua, udah gitu makin lama
makin mengerucut nih Mas. Yang mengerucut bukan cuman Dan makin menjengkelkan isunya. makin menjengkelkan ya. Makin lama tuh makin ke hal-hal yang nggak penting gitu Mas. Jadi udah cenderung nama istilahnya udah brinkmanship gitu Mas. Udah bener-bener saling jorok-jorokan gitu. Nah, terus kalau menurut Mas Budiman, ini nih sinyal jelek nggak sih buat kehidupan demokrasi Indonesia yang sebenarnya menurut saya juga belum dewasa gitu Mas. Masih dalam proses belajar gitu. Amerika 200 tahun aja bisa kayak gitu. Iya, makanya itu Mas. Ini kita baru 20 tahun nih Mas ya. Ya, Amerika 200 tahun saja sudah 10 kali lipat usia demokrasinya, juga bisa melakukan kemunduran. Jadi menurut saya ini satu proses ya. Tapi saya juga tidak akan membatalkan dari ucapan yang saya katakan tadi menjengkelkan. Kamu mengatakan makin jauh dari hal penting gitu ya. Mereka tetap penting. Yang mau saya katakan bukan makin jauh dari hal berguna. Penting tapi begitu berguna. Suatu itu penting kalau dia diucapkan oleh orang yang punya otoritas atau orang yang ingin mengambil otoritas. Orang penting. Kalau figur itu penting ucapannya. Ngomong rasa sate aja penting. Kalau dia orang penting ngomongnya. Apakah berguna belum tentu. Nah, banyak hal yang nggak berguna dibicarakan. Menurut saya yang harus berguna adalah program kan menurut saya. Tapi saya tadi nge-tweet, saya nge-tweet begini. Ujilah seseorang dengan tahap-tahap. Sebelum ia merebut kekuasaan, cek apakah ia berubah atau menunjukkan watak aslinya. Setelah berkuasa, cek apakah ia bisa bekerja. Ada orang-orang yang ketika cuma berkuasa dia sudah mengubah wataknya atau bahkan keluar watak aslinya. Antara dua lah ya. Entah awalnya baik kemudian jadi buruk, atau memang buruk sembunyi-sembunyi tapi kemudian keluar asli buruknya gitu kan. Iya. Atau jadi perubahan, Bentar, siapa ya? Terus perubahan. Nyadar nggak? Jadi perubahan. Dan itu ini terjadi manapun. Iya. Kasus apapun. Iya, Seorang manusia politik yang genuine adalah dia tidak berubah. Dia tidak keluar dari value yang dikenal. Kalau Anda keluar dari value yang dikenal pada saat menjelang garis finish menuju perebutan kekuasaan, ya misalnya dengan cara menjegal segala macam ya. Kalau dia bekerja, tapi tidak bisa bekerja. Pasti bekerja bukan untuk harapan yang baik orang. Itu aja. Ada satu pertanyaan dan satu concern yang saya rasa saya selalu lihat di Twitter banyak juga ditanya ke Mas Budiman dan saya pengen nanya lagi sekarang adalah soal Mas Budiman kan dari partai politik mengusung Ahok di pilkada ini. Betul. Sementara Ahok stigmanya dan juga dianggap oleh banyak pihak sebagai pemimpin yang tidak ramah terhadap golongan marginal, menengah ke bawah, penggusuran dan lain-lain. Gitu. Sementara di sisi lain, Mas Budiman selalu dari dulu sampai sekarang saya juga percaya selalu berada dalam sebuah pemikiran politik yang ingin memuliakan Marginalnya. golongan tersebut. Betul. Ini kan sebenarnya ada kontradiksi nih. Karena Mas Budiman berada mungkin dengan dalam spektrum politik yang mungkin nggak selalu sejalan sama apa yang sekarang melekat pada Ahok. Memang apa yang kamu pahami tentang saya? Ya kayak saya contohnya Mas. Ingin memuliakan. Betul. Apa yang kamu maksud memuliakan? Mendapatkan kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih layak pula. Bagi si miskin gitu. Bagi si rakyat miskin, iya gitu. Ya, saya kira Ahok melakukan hal yang sama. Saya kira Ahok mendekatkan orang miskin, akses pada sekolah, akses pada sarana bermain yang sehat, akses pada perumahan yang sehat, menjauhkannya dari ancaman banjir, menjauhkannya dari sumber air minum yang kotor, menjauhkan orang miskin dari ancaman longsor. Saya kira saya mengingat hal yang sama. Kenapa saya misalnya dari zaman Orde Baru memihak petani yang digusur? Karena apa? Posisi mereka gak cukup baik, memang. Tapi digusurnya menjadi lebih buruk. Tapi kalau posisi orang itu tidak cukup baik, digusurnya menjadi lebih baik, saya nggak akan melawan. Zaman Orde Baru saya banyak melakukan advokasi pada petani. Bayangkan tanah harga Rp30 per meter. Untuk bikin lapangan golf di Macan, di Gedung Ombo. Tempatnya subur, udah baik, tempatnya nggak lebih baik dan gajinya murah. Saya lupa di Gedung Ombo, tapi di Cimacan itu untuk lapangan golf diganti Rp30 per meter. Apakah itu baik? Tidak kan? Saya membela petani, saya membela si orang miskin. Tapi ketika si orang miskin itu keadaan mereka hari ini bukan tidak sempurna, tapi membuat mereka menjadi lebih buruk, saya harus lawan, saya harus bela mereka, ya kan? Tapi apakah ini juga keadaannya ideal sekarang? Tidak juga. Ketika digeser untuk keadaan yang lebih baik, ya harus saya dukung penggeseran untuk keadaan yang lebih baik. Kalau penggeseran untuk lebih buruk, saya akan bela keadaan status quo mereka. Tapi kalau akan dibela lebih baik, saya akan bela masa depan mereka. Jadi, ya itu kemudian ketika saya masuk DPR pertama kali 2009, karena saya dulu banyak mengadvokasi petani orang desa ya. Terus saya pikir, ya udah saya punya kekuasaan. Dulu nggak punya kekuasaan, hari ini aku punya kekuasaan atas 2000 triliun dengan teman-teman DPR lain. Kenapa tidak aku pakai kekuasaan yang kami punya sebagai anggota dewan di konstitusi untuk mengangkat yang baik-baik. Dulu kalau lihat saya advokasi petani ke desa, saya datang dengan gagasan perjuangan membela kalian, membela petani sama-sama agar tidak jadi lebih buruk. Kondisi kalian nggak baik, tapi saya cegah dulu untuk jadi tidak lebih buruk. Okay. Saya nggak punya kuasa untuk mereka membuat lebih baik. Ya,
Hari ini saya berpikir ketika saya berkekuasaan sebagai anggota dewan, saya punya kemampuan dengan teman-teman anggota dewan membuat lebih baik. Ya lakukanlah itu. Seandainya saya adalah posisi Ahok dengan kuasa atas anggaran yang saya miliki, tadi Jakarta, tadi di daerah, saya akan melakukan hal yang kurang lebih sama, memastikan tadi itu orang miskin yang gak baik kondisinya jadi baik, dekat pada sekolah, dekat pada kesehatan. Jadi nggak ada apa yang kontradiktif. Jadi segala tuduhan dan narasi bahwa Ahok bias pada kelas menengah dan kelas atas, menurut Mas Gibran saya cuma ingin konfirmasi itu sebenarnya bukanlah sebuah narasi yang tepat dan dekat dengan keadaan yang nyata gitu Mas. Saya kemarin baru ketemu dengan seorang representatif sebuah perusahaan. Seharusnya dia berpikir kapitalis. Saya ngobrol banyak. Apa sebab? Seharusnya dia berpikir kapitalis. Saya langsung apa kapitalis? Satu bank, satu perusahaan investment besar dunia. Oke. Ngobrol. Ternyata dia punya pikiran, Mas. Saya ini punya cita-cita. Indonesia tumbuh, orang kaya tumbuh, tapi yang miskin juga terangkat secara masif. Tumbuh, bebas, dan setara. Hebat kamu. Ayo kita melakukan hal sesuatu. Dia selalu dealing dengan orang-orang kaya dong sebagai perusahaan konsultan gitu ya, besar dunia. Tapi dia tetap juga punya keinginan. Saya ingin ketemu Mas Budiman karena saya ingin membagi ilmu saya agar itu dinikmati, diasrahkan nelayan orang desa supaya mereka juga punya ilmu yang membuat orang kaya itu jadi kaya sehingga orang miskin juga menjadi kaya. Oke, saya senang. Saya justru ingin ada orang seperti Anda berbagi ilmu bisnisnya pada orang-orang desa. Nah, kalau saya lihat Ahok mungkin jauh lebih banyak orang kaya ketimbang orang miskin daripada saya. Tapi bahwa pergaulannya dari orang kaya itu mau dia pakai untuk membawa ilmu, berbagi ilmu dengan orang-orang miskin itu. Saya sih melihatnya itu aja. Oke. Dia mungkin banyak bergaul orang kaya ketimbang orang miskin. Tapi dia, saya lihat, ingin membagi ilmunya orang kaya, caranya orang kaya belajar, caranya orang kaya bekerja, caranya orang kaya merawat kesehatan dirinya, kesehatan keluarganya, mendidik anak-anaknya, mengatur sirkulasi udara di rumah mereka yang itu dinikmati orang kaya. Jadi saya nggak anti kekayaan, saya nggak anti kemewahan. Bahwa hidup saya gini ya, bukan berarti saya anti, saya bukan orang anti kaya, saya bukan anti orangnya. Tapi saya ingin ini dinikmati banyak orang. Itu simple. Beriman, ada satu pertanyaan terakhir. Yes. Real Madrid pernah Champions ya Mas? Kayaknya kalah sama Munchen. Kayak kalah, jadi masih perempat final ini. Ampun Mas. Enggak, ini penting juga karena itu menentukan apa saya nonton atau enggak di sana. Enggak. Ancelotti tahu Madrid, tapi Zidane juga tahu Ancelotti kekuatan dan kelemahannya di mana. Jadi ini antara guru dan murid. Dan biasanya kita harus berpikir pada masa depan. Oke. Yang masa depan adalah murid, guru cuma punya masa lalu. Oke, that's it. Thank you Mas Budiman udah join kita di Asumsi. Oke, sama-sama. Jangan lupa subscribe channel Asumsi. Udah makin banyak followersnya, semoga makin gede bisa jadi seleb Dan bisa datengin bintang tamu penting lainnya. ini kita makin lama makin naik nih bintang tamunya ini. Nanti motongnya Pak Jokowi ya. Oh, Ayo Pak. Thank you. Bye bye. Bye.